Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Amma ba'd. Untuk anak-anakku kelas 7 dari kelas 7A sampai kelas 7I, untuk semester genap kali ini adalah pertemuan yang pertama kali, masih dengan pembelajaran daring atau jarak jauh, karena kebijakan dari pemerintah Jawa Tengah itu tidak membolehkan untuk tatap muka terlebih dahulu, dan pemerintah Kudus juga tidak membolehkan. Jadi tetap semangat dalam belajar dan sungguh-sungguh dalam kalian belajar, karena tugas kalian itu memang untuk belajar. Sekali lagi, tugas kalian itu untuk belajar. Nah, untuk materi seni budaya pada kelas 7 untuk pertemuan pertama kali ini, karena kalian belum mendapatkan LKS, silahkan kalian siapkan buku tulis kalian, kemudian catat atau nanti meringkas hal-hal penting yang nanti kalian dapatkan dari video ini atau materi ini. Nah, bab yang materi ini itu nanti akan saya terangkan menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Untuk memulai pada pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ragam hias pada bahan tekstil nanti yang akan saya terangkan, yang pertama ada penerapan ragam hias pada bahan tekstil, yang kedua jenis dan sifat bahan tekstil, yang ketiga jenis dan bahan pewarna tekstil, dan yang terakhir teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Oke, dahulu atau semester ganjil kemarin sudah saya terangkan tentang ragam hias. Ragam hias adalah pola yang diulang-ulang sehingga membuat atau menjadi ragam hias, atau bisa disebut dengan ragam hias karena pola yang digambar itu diulang-ulang. Yang pertama, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil bisa diambil dari flora, fauna, alam benda maupun geometris dengan memakai cara seperti membatik, menenun, membordir, menyulam maupun melukis. Jadi masih sama, untuk kalian mau penerapannya itu mau mengambil dari flora juga masih bisa, fauna juga masih bisa, alam benda contoh gunung atau pemandangan-pemandangan laut itu juga bisa, maupun geometris. Kalau geometris kemarin itu kalian membentuk gambar-gambar tertentu, atau kalian berimajinasi atau bereksplorasi menggambar sebuah pola geometris, nanti diulang-ulang sehingga menjadi ragam hias. Kemudian pengertian dari tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan berbagai busana maupun produk kerajinan. Jadi tekstil itu memang identik dengan kain atau benang. Nah, dari kain atau benang itu nanti, dari benang nanti bisa menjadi kain, dari kain nanti bisa menjadi sebuah busana. Contoh busana kaos kalian, celana kalian, jaket, atau kemeja, atau produk kerajinan lain. Contohnya di meja kadang ada telapak meja dan lain sebagainya. Kemudian dua, jenis dan sifat bahan tekstil. Bahan tekstil itu memiliki keanekaragaman jenis dasar atau banyak sekali jenisnya dalam bahannya, bisa berasal dari alam maupun buatan. Kemudian bahan dasar tekstil akan mempengaruhi sifat dari bahan tekstil yang telah diproduksi. Tetapi untuk sebelum itu, untuk mempelajari tentang sifat dari bahan tekstil, kita pelajari dulu tentang unsur-unsur utama dari serat tekstil. Yang pertama ada serat alam.
Serat alam ini bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, berarti flora, dan juga bisa berasal dari hewan atau fauna. Kalau serat berasal dari tumbuhan, contoh tumbuhan kapas, tumbuhan lenan, tumbuhan rayon, nanas, dan pisang. Kalau pisang di sini itu bisa menjadi kain, itu yang diambil adalah yang namanya deboknya. Itu nanti kan dalam debok ada serat-seratnya, lah itu nanti bisa dijadikan sebagai kain. Kemudian serat dari hewan seperti dari bulu domba, kemudian dari ulat sutera. Yang kedua ada serat sintetis atau serat buatan. Serat buatan adalah serat yang berasal dari buatan manusia yang umumnya berasal dari bahan petrokimia atau dari bahan kimia. Serat buatan merupakan polimer-polimer buatan yang dibuat dengan cara kopolimerisasi senyawa-senyawa kimia atau menggabungkan dari senyawa-senyawa kimia yang nanti akan menghasilkan serat atau fiber. Contoh dari serat buatan itu ada nilon, ada perlon, ada dakron, ada polyester, ada teriline, dan sebagainya. Banyak sekali kalau serat buatan. Yang ketiga atau C, serat galian adalah bahan yang berasal dari dalam tanah. Contoh apses, logam, dan benang logam. Kalau bahan apses akan bisa dijadikan atau biasanya dijadikan sumbu pada kompor tradisional. Jadi sumbunya. Serta bisa membuat berbagai macam bahan tekstil lain seperti contoh stocking, nilon, setula, dan bahan rajutan lainnya. Yang keempat atau D, serat logam di sini lebih banyak digunakan untuk membuat berbagai macam jenis benang. Kalau serat logam itu jenis benang emas, perak, tembaga maupun aluminium. Selanjutnya sifat bahan tekstil. Nah, ini membahas tentang sifatnya. Tapi sebelum itu benang katun tadi itu terbuat dari kapas. Berarti dari flora. Benang sutra terbuat dari serat kepompong ulah sutra, berarti berasal dari fauna. Kain wol berasal dari bulu domba, dari fauna lagi. Polyester dan nilon atau polyester itu terbuat dari serat buatan atau serat yang dibuat manusia yang dari senyawa kimia digabungkan menjadi polyester. Nilon berasal dari serat galian, dan benang emas, benang tembaga, aluminium, perak itu berasal dari serat logam. Kemudian jenis-jenis bahan tekstil yang memiliki sifat itu berbeda-beda. Contoh yang pertama itu katun. Sifatnya yang pertama bersifat hidroskopis atau mudah menyerap air. Di Indonesia itu paling banyak adalah bahan katun. Karena satu, mudah dicari tentang serat kapasnya. Kemudian bahan harganya juga termasuk murah kalau dari bahan katun. Kemudian sifat yang kedua mudah kusut. Yang ketiga bahannya itu kenyal. Yang keempat ketika basah kekuatannya bertambah 25%. Jadi bahan katun itu nanti ketika basah itu kekuatannya akan bertambah karena tadi yang pertama tadi mudah menyerap air. Yang terakhir bahan dapat disetrika pada temperatur panas yang sangat tinggi. Yang B ada kain wol. Itu memiliki sifat yang pertama sangat kenyal sehingga tidak mudah kusut. Yang kedua bila dipanaskan akan menjadi lunak, jadi tidak tahan terhadap suhu tinggi atau ketika disetrika dengan suhu panas nanti akan mudah cepat rusak. Yang ketiga bahannya mengikat dan menyerap panas. C. Kain sutra memiliki sifat lembut, licin, mengkilap, kenyal, dan kuat. Tahan akan
nyengat atau panas dari matahari. Dalam keadaan basah, kekuatannya akan berkurang. Jadi sutra itu berkebalikan dari yang pertama tadi katun. Kalau katun ketika basah kekuatannya bertambah, kalau sutra berkurang sekitar 15%. Kemudian sutra itu bahannya atau ketika digunakan itu akan sejuk. Jadi ketika kalian menggunakan kain yang berbahan dari sutra atau kain sutra itu nanti akan sejuk. Tetapi karena sutra itu menurut agama tidak diperbolehkan digunakan untuk laki-laki, jadi kalian lebih baik menggunakan bahan yang lain. Kemudian D, dakron, polyester, dan nilon. Kalau sifat dari ketiga di atas adalah tidak mudah kusut sehingga tidak perlu disetrika, jadi tidak mudah lengkuk-lengkukan atau membentuk pola tersendiri, jadi tidak perlu disetrika. Yang kedua, kuat dan tahan lama ketika digunakan. Yang ketiga, lebih tahan panas. Yang terakhir, lebih cepat kering ketika habis dicuci atau kena air. Jadi bahan dari dakron, polyester, dan nilon itu nanti lebih cepat kering. Nah, kalau dakron dan polyester itu kan terbuat dari serat buatan. Ya, biasanya kalau serat buatan itu paling banyak itu digunakan sebagai baju-baju atau jaket-jaket yang anti air. Makanya ketika anti air itu terkena air, ya otomatis lebih cepat kering. Yang terakhir, brokat, lem, dan songket. Bahan yang di atas itu mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, dan tidak tahan temperatur tinggi. Selanjutnya yang nomor 3 tentang jenis dan bahan pewarna tekstil. Bahan tekstil dapat diberi warna. Jadi kain atau benang itu bisa diberi warna sebelum dijadikan sebuah busana atau ragam hias tekstil. Kemudian pewarna itu bisa diambil dari pewarna alami maupun pewarna buatan. Masing-masing bahan pewarna itu juga memiliki sifat dan jenis yang berbeda. Pewarna alam adalah zat warna yang diperoleh dari alam atau tumbuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung berarti ya contoh tumbuh-tumbuhan yang ada sebuah getahnya atau lebih lunak, itu bisa langsung. Tetapi kalau tidak langsung, contoh pewarna alam yang dihasilkan harus diekstrak dulu dari akar-akarnya, daunnya, buahnya, kulit maupun kayunya. Terlebih contoh akar-akarnya, jadi harus diekstrak dulu untuk mengambil warna dari akar-akar tersebut. Nah, kemudian berikut jenis-jenis pewarna. Yang pertama, dari soga. Soga adalah jenis atau bahan pewarna alami yang berasal dari pohon soga itu tersendiri. Nah, dari masing-masing pohon soga itu nanti akan menghasilkan warna yang berbeda. Dari kulit soga jambal itu nanti akan menghasilkan warna merah sawo. Kalau kulit soga Tangerang menghasilkan warna kuning, dan kulit soga tinggi menghasilkan warna merah. Yang kedua ada kayu kuning atau Kudranis javanis menghasilkan ya warna kuning secara otomatis. Yang ketiga alpukat atau buah alpukat menghasilkan warna hijau dan coklat. Yang keempat ada pohon jati dan secang, itu akan menghasilkan warna merah. Yang kelima buah mengkudu atau pace, kalau di sini ada di undaan sekitarnya pasti menyebutnya dengan pace, menghasilkan warna coklat. Kemudian kesumba nanti akan menghasilkan warna oranye. Dan yang terakhir naptol dan indigosol itu merupakan pewarna buatan yang berasal dari bahan kimia atau berarti berasal dari
bahan buatan. Naptol dan indigosol digunakan dengan teknik celup. Nah, untuk pewarna buatan, karena tadi kan ada dua, bisa dari alam dan buatan. Jadi kalau pewarna buatan itu nanti tidak mudah luntur warnanya. Tetapi kalau dari alami, karena alami nanti akan sedikit mudah luntur daripada bahan buatan. Yang terakhir, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Untuk macam-macam tekniknya itu yang pertama ada teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil, ada menyulam. Menyulam merupakan salah satu teknik menggambar yang menggunakan alat jahit seperti jarum sulam, benang, dan pemindangan. Kalau pemindangan itu adalah yang berbentuk bulat untuk mengencangkan kain atau bahan yang mau disulam. Yang kedua ada teknik membatik, cara membuat atau menggambar motif ragam hias pada kain atau bahan lainnya. Membatik dapat dilakukan dengan cara batik tulis, batik celup, dan batik cetak. Yang ketiga ada sablon, sebuah teknik untuk menggambar di atas bahan dengan bentuk atau motif yang sudah direncanakan. Yang keempat ada tenun ikat, adalah karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lusin yang sebelumnya sudah diikat dan dicelupkan ke zat pewarna. Jadi sebelum ditenun itu benangnya dikasih warna terlebih dahulu. Kemudian ada kelima teknik bordir, hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan lainnya dengan jarum jahit dan benang. Kalau bordir itu lebih digunakan atau bisa menggunakan bordir yang mesin, itu nanti akan lebih cepat. Yang keenam ada teknik songket, adalah teknik tenun menggunakan bahan benang emas dan benang perak. Kemudian B, penerapan ragam hias. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti sablon, cara yang sebelumnya, sablon, membatik, bordir, dan lain sebagainya. Contoh penerapan ragam hias pada kaos oblong. Ini contohnya ya, saya kasih langkah-langkah sekalian. Yang pertama, siapkan gambar rancangan ragam hias yang kalian inginkan di atas kertas terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan kaos oblong atau kaos polos berwarna putih atau berwarna apa, yang penting polos. Berilah alas di bahan karton atau triplek di dalamnya agar ketika pengecetan atau penyablonan tidak tembus ke belakangnya. Yang ketiga, pindah gambar rancangan ke permukaan kaos. Yang keempat, selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan kuas. Dan yang terakhir, dikeringkan dengan hair dryer atau dijemur langsung di bawah matahari. Kemudian soal-soal evaluasi. Yang pertama, berikut yang termasuk alat menggambar adalah pensil, krayon, dan cat air. B, kertas dan kanvas, kertas dan pensil warna, dan D, kanvas dan cat minyak. Yang kedua, berikut yang termasuk media menggambar adalah A, pensil, krayon, dan cat air. B, kertas dan kanvas, C, kertas dan pensil warna, D, kanvas dan cat minyak. Yang ketiga, sifat kain katun adalah A, tidak dapat disetrika di suhu tinggi, B, bersifat hidroskopis, C, mudah kering, D, mengkilap. 4. Pohon soga yang menghasilkan warna merah adalah pohon soga yang berjenis A, soga Tangerang, B, soga Jambal, C, soga tinggi, dan D, soga gembira. Jadi untuk evaluasinya ada 4 soal. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan kalian melihat materi sebelum yang saya terangkan tadi. Tetapi saya ingatkan, karena kalian belum mendapatkan LKS, silahkan kalian catat di buku catatan atau buku tulis. Sewaktu-waktu nanti buku catatan itu akan saya minta. Jadi kalian catat poin-poin penting
nanti akan saya suruh minta atau saya suruh numpuk di madrasah. Oke, sekian dari saya untuk pembelajaran seni budaya pertemuan yang pertama kali di semester genap ini. Tetap semangat, tetap 4M, menjaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.